Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 2 tentang cara pendokumentasian. Submateri pokok ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 1 yang sudah dipelajari sebelumnya. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, kita akan membahas tentang cara pendokumentasian. Cara pendokumentasian ini meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama, pengumpulan atau pencatatan informasi. Pengumpulan atau pencatatan informasi konseling berupa kegiatan pencatatan dan pengumpulan informasi atau input data informasi secara elektronik dari hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien. Yang kedua adalah pemilahan informasi. Pemilahan atau pengelompokan informasi paling sedikit berupa data identitas pasien, data klinis, materi edukasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data berupa kegiatan pengolahan informasi termasuk analisis dan pelaporan. Yang keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data manual maupun elektronik, dan mempertimbangkan kemudahan serta kecepatan pencarian dokumen. Pencatatan informasi pasien. Saat melakukan pencatatan informasi, sejawat apoteker perlu memperhatikan urutan pencatatan informasi pasien dan prinsip-prinsip pencatatan informasi pasien. Urutan pencatatan informasi pasien telah dibahas di submateri pokok 1. Oleh karena itu, kita akan langsung membahas prinsip-prinsip pencatatan informasi pasien. Yang pertama adalah keterbacaan atau kejelasan. Tulisan tangan harus jelas, rapi, mudah dibaca agar tidak salah interpretasi. Jika menggunakan singkatan atau simbol, maka harus sesuai dengan ketetapan pimpinan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jika terdapat kesalahan, maka dicoret dan diparaf. Yang kedua adalah kelengkapan. Isian dalam formulir konseling harus terisi lengkap, baik berupa tabel atau isian lainnya, agar tidak terjadi salah persepsi antar konselor. Jika tidak ada data, maka perlu ada kesepakatan simbol untuk mengisinya. Keabsahan. Keabsahan dokumen ditandai dengan tanda tangan apoteker konselor dan pasien, keluarga, atau caregiver. Tata bahasa. Tata bahasa harus jelas, benar, dan tidak berpotensi menghakimi atau menyalahkan orang lain atau profesi lain. Penggunaan bahasa yang tepat akan mengurangi potensi salah interpretasi. Ketepatan waktu. Penyelesaian pencatatan dokumen konseling dilakukan sesegera mungkin setelah pasien menerima pelayanan konseling dari apoteker dengan cara mencantumkan waktu konseling. Sejawat apoteker, yang kedua adalah pemilahan informasi. Pemilahan informasi yang diperoleh sejawat apoteker dapat dipilah dalam 4 kelompok, yaitu kelompok informasi identitas pasien, kelompok informasi data klinis pasien, kelompok materi edukasi dan konseling, dan kelompok tindak lanjut konseling. Yang ketiga adalah pengolahan informasi. Pengolahan data informasi dilakukan dalam rangka pelaporan setiap bulan dan atau tahunan. Meliputi analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian dilakukan pelaporan.
Sejawat apoteker, sekarang kita akan membahas bagaimana penyimpanan dokumen konseling. Bila dokumen berbentuk manual, maka penyimpanan dokumen manual harus dapat meminimalkan risiko bahaya yang tidak dapat diprediksi seperti banjir, kebakaran, atau dilahap rayap. Misalnya, kita menggunakan lemari arsip berbahan besi atau metal karena tidak mudah terbakar, kokoh, dan tahan rayap. Jangan lupa dilengkapi kunci untuk pengamanan. Dokumen disimpan menurut kasus atau diagnose yang sama dalam satu folder yang sama. Kemudian, urutkan pendokumentasian sesuai urutan tanggal, bulan, dan tahun. Dokumen terbaru diletakkan di posisi yang paling atas. Penyimpanan dokumen elektronik bisa berupa media berbasis digital, misalnya server, sistem komputasi awan atau cloud computing yang tersertifikasi atau media penyimpanan berbasis digital lain yang tersertifikasi, dan wajib memiliki cadangan data atau backup sistem. Sekarang sejawat apoteker sudah belajar submateri pokok 2 tentang cara pendokumentasian. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 3 tentang hal-hal yang penting didokumentasikan. Tetap semangat!